karena permaisurinya meninggal, baru kemudian Pak Bupati menikah lagi dengan Raden Kartini. Jadi Bu Kartini dinikahi Pak Bupati Rembang sebagai permaisuri yang kedua, menggantikan yang pertama karena yang pertama tadi wafat. Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat itu adalah nama lengkapnya. Panjenengan pastinya sudah tahu dan besok bahwasanya beliau adalah nenek moyang panjenengan. Beliau adalah putri dari Bupati Jepara, di mana ayahnya bernama Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama Ibu Ngasirah. Kalau Ibu Ngasirah ini beliau adalah putri dari Kiai Haji Matirono dan juga Ibu Haja Siti Aminah. Jadi Bu Kartini memang selain putri bupati, beliau juga merupakan cucu dari seorang kiai. Bahkan Bu Kartini juga merupakan santrinipun atau murid dari Mbak Yai Soledad Semarang. Dan Bu Kartini juga lah pada waktu itu yang mempunyai gagasan dan pemikiran, sekaligus beliaulah yang berani meminta dan menyuruh Mbak Yai Soledad untuk segera menerjemahkan Al-Quran, hingga ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa yang ditulis menggunakan huruf Arab gundul atau pekun. Terjemahan itu pertama kali ditulis Mbak Yai Soledad, diberikan kepada Raden Ajeng Kartini sebagai hadiah pernikahan dengan Bupati Rembang, dan alhamdulillah sampai saat ini terjemahan itu masih kita simpan di Museum Rembang. Hanya 13 juz karena kebun Mbak Yai Soledad pada waktu itu kebun wafat. Dan di kancah nasional sendiri Bu Kartini juga sangat luar biasa, sehingga pada tahun 1964 Raden Ajeng Kartini ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional. Raden Ajeng Kartini beliau menikah dengan Pak Bupati Rembang hanya 10 bulan saja, dikarenakan 10 bulan setelah menikah beliau melahirkan, terus 4 hari kemudian Bu Kartini wafat karena mengalami pendarahan. Jadi Raden Ajeng Kartini wafat usia 25 tahun. Tapi alhamdulillah putranya hidup. Putranya laki-laki diberi nama Raden Mas Susalit. Jadi Susalit itu artinya pun susah wiwit alit. Susalit. Nah, Pak Susalit putranya Bu Kartini hidup hingga usia 58 tahun. Beliau dulu pensiunan tentara dengan pangkat Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Pak Susalit wafat tahun 62. Beliau juga dimakamkan di sini. Makamnya ada di bawah pagar besi. Di situ ada tulisannya Panglima Divisi 3. Jadi Pak Susalit satu-satunya putra dari Bu Kartini juga menikah dapat orang Tegal yang makamnya ada di sebelahnya, kan begitu. Putranya juga hanya satu yang belum dibayani, namanya Budi Setia Susalit. Jadi secara duniah ini Bu Kartini hanya punya satu putra dan satu cucu. Cucunya juga menikah 5 bulan yang lalu, istrinya wafat. Jadi itu ada makam baru, itu adalah cucu menantu dari Raden Ajeng Kartini. Dan dari pernikahannya ini beliau punya putra putri 4. Jadi secara keturunan yang masih ada, Raden Ajeng Kartini masih punya buyut 4 di Jakarta. Itu adalah keturunan langsung dari Raden Ajeng Kartini. Sedangkan untuk makam kecil yang ada di hadapan panjenengan, di sini ada nama Raden Ajeng Sri Urip Joyo Adiningrat. Beliau adalah putri dari permaisuri yang ketiga Pak Bupati Rembang. Jadi setelah Bu Kartini wafat, Pak Bupati menikah lagi dengan putrinya Pak Kubono ke-8 Solo sebagai permaisuri yang ketiga. Nah, permaisuri yang ketiga ini beliau waktu melahirkan beliau wafat bersama dengan putrinya. Jadi kedua-duanya wafat. Ini putrinya saja yang dimakamkan di sini untuk mewakili ibunya, karena jenazah ibunya sesuai dengan adat keraton diminta kembali lagi ke Keraton Solo. Jadi Pak Bupati Rembang punya 3 permaisuri di dalam pagar di sini. Yang tengah yang pertama, Bu Kartini yang kedua, cuma yang ketiga diwakili oleh putrinya. Sedangkan untuk makam yang di luar pagar besi, ini semua makam anak cucu Pak Bupati Rembang, tapi dari istri-istrinya. Karena Pak Bupati Rembang ini selain permaisuri 3 yang saya ceritakan, beliau juga punya selir 4. Jadi secara keseluruhan Pak Bupati Rembang istrinya ada 7 dengan anak keluarga dia ada sekitar 13. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili dari ahli waris keluarga besar Muhammad Kartini Joyo Adiningrat